سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim As-Salam yang mudah-mudahan senantiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur Allah masih melimpahkan rahmatnya untuk kita, sehingga pagi ini kita dapat istiqomah dalam bertaklim dan bersilaturahim. Mudah-mudahan taklim kita menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan silaturahim kita meraih janji Rasul. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, hendaklah silaturahim. Mudah-mudahan janji Rasul bisa kita raih bersama-sama. Amin. Mari kita awali kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, kita melanjutkan materi tentang fastabiqul khair. Jadi materi kita ini kan meningkatkan kualitas hidup dengan fastabiqul khairat. Jadi fastabiqul khairat itu berlomba untuk menjadi juara, berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak hanya untuk menjadi orang baik, tapi menjadi yang terbaik. Karena itu motivasi fastabiqul khairat itu harus direspon dengan mental juara. Jadi mental juara itu harus muncul ketika kita merespon panggilan Allah untuk berlomba-lomba dalam berbuat baik. Pada beberapa pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa fastabiqul khairat itu agar amal kita itu tidak minimalis. Dengan semangat berlomba, maka jangan sampai amalan itu minimal, tetapi semangatnya adalah maksimal. Yang kedua, dengan perintah berlomba-lomba dalam kebaikan, diharapkan umur itu tidak disia-siakan, atau jangan berspekulasi dengan umur, karena umur kita ini kan nggak tahu kapan berakhir. Sama dengan kita nggak tahu rezeki kita ini sampai kapan. Maka ketika umur habis, ya rezeki habis, atau ketika rezeki habis, ya umur otomatis habis. Dan itu kita nggak tahu. Maka jangan spekulasi dengan umur. Lewat fastabiqul khairat, umur kita ini biar produktif, biar manfaat dan seterusnya. Kita juga sudah membahas fastabiqul khairat itu dalam rangka meraih husnul khotimah. Kemudian fastabiqul khairat dalam rangka antisipasi fitnah di akhir zaman. Itu bulan yang lalu kita bahas. Nah, pagi ini kita membahas bahwa fastabiqul khairat itu langkah cerdas mempertanggungjawabkan umur di hadapan Allah. Di dalam ajaran Islam, umur itu bukan hanya hitungan tahun, bukan hanya kumpulan angka, tetapi amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
klasik sampai ulama kontemporer banyak yang menekankan bahwa usia adalah modal utama yang akan diminta hisab di akhirat. Jangankan umur, anugerah yang membersamai umur kita, misalnya pendengaran, penglihatan, hati, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Surat Al-Isra ayat 35, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua akan dihisab, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi umur bersama anugerah Allah itu nanti akan ditanya semua, enggak ada yang lewat. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fokus di dalam menginformasikan pertanyaan-pertanyaan Allah yang dihadapi oleh setiap individu nanti. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an umri fina afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Qala, dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Dari Abi Barzah Al-Aslami berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergerak kaki seorang pada hari kiamat sehingga ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya untuk apa ia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana dihasilkan dan untuk apa saja dibelanjakan, dan tentang jasadnya, kesehatannya, organ-organ tubuhnya untuk apa ia gunakan. Hadis ini kalau kita kerangkakan itu gambarannya seperti ini. Jadi 4 pertanyaan besar yang akan dimintai jawaban. Pertama itu umur itu untuk ibadah atau untuk maksiat. Maka dengan fastabiqul khairat, ya otomatis umur kita isinya ibadah. Dengan begitu nggak ada masalah ketika ditanya Allah. Karena apa? Karena umur yang diberikan Allah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ibu-ibu, ketika umur digunakan untuk ibadah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Tapi kalau umur ini digunakan untuk maksiat, ini bermasalah. Karena Allah memberi umur, memberi hidup, memberi rahmat tidak untuk maksiat, tidak untuk dosa. Dan Allah sudah mengingatkan sesuatu yang dilarang oleh Allah itu kalau dilanggar madorot. Tapi kalau dijauhi mendapat manfaat. Itu sudah dijelaskan oleh Allah. Tinggal bagaimana manusia ini mensikapi perintah itu.
Yang kedua tentang ilmu. Ilmu yang diberikan Allah ini untuk hidup di jalan kebenaran atau hidup di jalan kesesatan. Ilmu ini untuk membimbing orang ke jalan yang benar atau menyesatkan orang lain. Nah, sekarang kan banyak ilmu yang mestinya ilmu itu kan dalam pepatah mengatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya yang dapat menerangi kegelapan hidup manusia. Namun sekarang ilmu itu kan sudah muncul kan, ilmu hitam sama ilmu putih kan? Padahal al-ilmu nurun kan, ilmu itu adalah cahaya. Namanya cahaya ya mesti Menerang. terang benderang kan. Nah, namun dalam perkembangannya ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Nggak tahu koruptor itu pakai ilmu apa? Sesat. Pembohong itu pakai ilmu apa? Ya, pengkhianat itu pakai ilmu apa? Ya, ilmunya abu-abu. Nah, tentang harta, dari 4 pertanyaan besar ini, harta itu ditanyakan 2 kali. Harta itu asalnya dari mana? Kemudian dipergunakan untuk apa? Kalau asal harta itu halal, berarti manusia mengikuti Allah. Kalau yang dicari itu asal harta itu haram, berarti mengikuti setan. Ibu nanti baca ulang ya. Allah sudah memanggil manusia semuanya tanpa terkecuali. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah apa saja yang ada di muka bumi ini yang baik-baik, yang baik-baik. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan jangan kamu mengikuti langkahnya setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ibu renungi ya struktur ayat ini. Semua manusia tanpa terkecuali itu diperintahkan oleh Allah kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa saja rezeki yang ada di muka bumi ini yang halal dan baik. Halal itu dibenarkan menurut agama, menurut syariat. Thayyib itu dibenarkan karena dampak, manfaat dan kesehatannya itu baik. Nah, maka tidak cukup yang dimakan itu halal saja, harus thayyib. Sebab kalau makanan yang halal itu belum tentu thayyib, sedang makanan yang thayyib pasti halal. Maka halalan thayyibah ini harus menjadi dasar. Nah, ayat ini kalau mau dilanjutkan, itu kan linearnya kan begini, Bu. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, agar supaya kan begitu ya, agar supaya hidupmu barokah, selamat dari azab api neraka dan menjadi ahli surga. Tapi itu tidak muncul. Kenapa? Karena Allah kemudian melarang dengan larangan yang sangat serius. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Allah sudah menunjukkan innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi. Nah, ibu-ibu, dari ayat ini manusia dalam hal makan itu terbagi menjadi 2. Manusia
manusia yang ikuti petunjuknya Allah, yang makannya hanya yang halal dan thayyib saja, dia menjadi Abdullah, hambanya Allah. Kenapa? Taat mengikuti perintahnya Allah. Kalau diperintahkan Allah makan yang halal dan thayyib, kok tidak ditunaikan, maka berarti dia mengikuti langkah setan. Padahal mengikuti langkah setan itu sudah dilarang oleh Allah. Maka kalau tetap mengikuti langkahnya setan, dia keluar dari status Abdullah, menjadi siapa? Abdus Syaitan, hambanya setan. Jadi luar biasa, satu ayat ini menentukan manusia itu jadi Abdullah atau Abdus Syaitan. Ayat ini tidak manggil orang beriman, tapi yang dipanggil ya Yohanes, seluruh manusia tanpa terkecuali. Maka kalau selama manusia sadar dirinya sebagai manusia, tentu mengikuti perintahnya. Adapun yang tetap melanggar itu berarti dia nggak sadar kalau jadi manusia. Nah, kalau nggak jadi manusia terjadi apa? Ya wala tatabiul khutuwati syaitan tadi kan begitu. Jadi ayat ini ngajak kita dialog. Ya. Untuk apa? Untuk memahami hakikat hidup yang selalu butuh harta, tapi yang dicari hanyalah yang halalan, jangan menghalalkan segala cara. Itu tentang harta halal. Nah, secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang beriman. Kalau tadi kan ya Yohanes, ya Yohanes itu 168, Al-Baqarah 168, ya ayyuhalladzina amanu, Al-Baqarah 172. Jadi ada dua lapis panggilan. Ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, Ibu jelaskan orang yang statusnya manusia dipanggil Allah. Orang yang statusnya beriman juga dipanggil Allah. Dua-duanya diperintahkan untuk makan yang halalan. Nah, karena itu saya nggak bisa ngerti ya, orang di akhir zaman kok gemar sekali menghimpun harta haram. Padahal harta haram itu sama sekali nggak ada manfaat, justru membawa mandor. Dan apalagi nanti di akhirat itu pertanyaannya sangat serius. Maka kini di dalam dialog antara para sahabat dengan Rasul, ada sahabat yang bermimpi di antara dua pemuda yang masuk Islam itu yang satu mati syahid, tentu surga kan ya. Yang satunya masih diberi hidup beberapa tahun. Nah, sahabat ini mimpi bahwa yang mati syahid itu tertunda masuk surga, ternyata nunggu adiknya yang meninggal berikutnya. Begitu adiknya meninggal, adiknya lebih dulu masuk surga. Kakaknya yang mati syahid tertunda ya, karena nunggu adiknya lebih dulu. Sahabat ini bengong,
Rasulullah kenapa begitu? Mestinya yang mati syahid dulu, yang meninggal dulu kan masuk surga dulu. Tapi kok ini tertunda untuk menunggu adiknya yang meninggal berikutnya. Kemudian Rasul menjawab, apa yang kalian herankan? Bukankah adiknya yang mati belakangan itu masih ketemu dengan bulan Ramadan? Dia puasa Ramadan, berarti amalannya lebih banyak daripada kakaknya yang mati syahid. Setiap hari dia masih sholat 5 waktu, belum sholat sunnah. Dia beramal soleh, dia amar ma'ruf nahi munkar. Umurnya digunakan untuk kebajikan. Karena itu pantas kalau dia karena umurnya digunakan untuk kebaikan, maka bisa melampaui kakaknya yang mati syahid untuk lebih dulu masuk surga. Terus ada lagi yang nanya terkait dengan masalah apa? Kenapa orang miskin kok banyak yang lebih dulu masuk surga, sedangkan orang kaya kok banyak yang masuk neraka? Ini jangan disalahkan yang ngono kaya dari orang kaya, jangan gitu. Jadi karena orang miskin hisab tentang hartanya lancar, karena nggak punya harta yang menumpuk-numpuk, apalagi sampai 274 triliun. Sedangkan orang kaya hisabnya lama, karena apa? Ngitung uangnya itu loh. Kayak apa nanti hisab di akhirat orang yang sudah penghasilannya haram, total kekayaannya 274 triliun. Karena itu lebih cepat orang miskin yang masuk surga. Namun orang miskin yang beriman dan beramal soleh, dia sabar menahan harga dirinya untuk tidak menjadikan kemiskinannya sebagai lapangan pekerjaan. Itu yang harus diperhatikan. Jadi prioritas menyantuni orang fakir miskin yang dia punya harga diri, tidak minta-minta. Itu yang harus kita perhatikan. Itu miskin sejati. Nah, karena itu Ibu, terkait dengan masalah harta ini hisabnya rumit sekali, ya. Maka walaupun banyak harta, kalau halalan thayyibah lancar sekali. Kalau yang rumit itu ya ketika harta haram itu. Sungguh pun Rasul sudah memvonis, man nabata lahmu minasuti fannaru aulabi. Barang siapa yang darah dan dagingnya tumbuh dari harta yang haram, hanya neraka yang pantas menjadi tempat tinggal. Jadi resiko sekali. Nah, sekarang untuk apa harta itu belanjakan? Apakah di jalan Allah atau di jalan setan? Sehat, kuat, ini juga ditanya. Kesehatan yang dimiliki untuk nebar manfaat atau nebar madharoh. Nah, karena nanti umur itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, sekarang apa langkah mempertanggungjawabkan umur menurut ajaran Islam? Sebelum nanti umur kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, kita di dunia ini harus memanage waktu, yakni mengisi waktu dengan ketaatan. Mengisi waktu dengan ketaatan. Umur akan bernilai jika diisi dengan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Dua model ibadah ini adalah wujud tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Surat Az-Zariyat ayat 56. Maka umur harus kita isi dengan ketaatan. Tidak main-main Ibu. Di dalam Al-Quran berkali-kali Allah bersumpah dengan menggunakan waktu.
Allah dengan waktu. Wal asri, waktu asar, demi masa, demi waktu. Allah menggunakan waktu asar ini untuk menekankan pentingnya waktu sebagai modal kehidupan. Apalagi sumpah waktu yang digunakan itu waktu asar, tar lagi maghrib. Sumpah Allah ini menyentak kesadaran orang beriman, karena setelah wal asri kan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu rugi. Yang dikecualikan siapa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini surat Al-Fajr, demi fajar. Fajar adalah simbol awal kehidupan dan cahaya setelah kegelapan. Dari gelap terbitlah terang, itu fajar. Walail, demi malam, apabila menutup cahaya siang. Malam sebagai waktu istirahat, tanda kebesaran Allah. An-nahar, waktu siang, demi waktu siang apabila menampakkan matahari. Siang sebagai waktu aktivitas dan mencari rezeki. Wadduha, demi waktu duha. Ini waktu optimis, waktu untuk bangkit dari segala keterpurukan dan harapan. Nah, waktu-waktu ini dipertemukan dengan waktu sholat 5 waktu itu ternyata punya hubungan dengan jam biologis manusia. Jadi jam biologis manusia itu sesungguhnya sama dan linear dengan jam-jam waktu sholat. Karena jasmani kita ini sistemik, sedikit ada gangguan yang lain ikut terganggu. Karena itu waktu ini dan waktu sholat itu harus disambung, sehingga nyambung pula dengan jam biologis kita, waktu kerja biologis kita. Nah, ini Ibu langkah pertama kita, jangan menyia-nyiakan waktu. Saking seriusnya waktu sampai Allah bersumpah demi waktu. Kemudian menggunakan waktu untuk kebaikan sosial. Jadi Ibu sudah terbiasa ini memanfaatkan umur untuk amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran. Sampai Allah memuji kita. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Surat Ali Imran ayat 110. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Nah, jadi predikat terbaik di sini hubungannya dengan fastabiqul khairat. Bentuknya apa? Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak berbuat baik dan mencegah dari segala bentuk kemungkaran. Jadi waktu itu harus diisi dengan berbagai aktivitas sosial. Ya dakwah, ya tolong menolong, ya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, atau menebarkan keteladanan yang baik. Ini menggunakan waktu untuk kebajikan sosial. Kiat agar umur selamat di akhirat apa? Pertama, mengisi waktu dengan amal soleh. Nah, tadi surat Al-Asr sudah kita contohkan. Menyibukkan diri dengan zikir dan doa. Al-Baqarah 152. Bertobat sebelum
ajal tiba azuman 53, meninggalkan warisan amal jariah, sodakotin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Ini jadi umur kita ini harus diisi dengan berbagai kesibukan itu. Karena waktu itu kan berjalan pasti ya, satuan terkecilnya itu detik. Umur kita ini habis berlalu per detik. 1 jam 60 menit, dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke pekan, dari pekan ke bulan, dari bulan ke tahun. Itu berbulan. Nah, detikannya itu harus diisi dengan kebaikan. Semangatnya fastaghfirullah. Saya sering menggambarkan gini. Misalnya ada pabrik pengalengan mineral atau pengalengan buah atau pengalengan ikan laut. Kaleng-kaleng kosong yang tersedia ini kan siap diisi. Begitu mesinnya ditombol, kaleng kosong ini kan maju ke tempat pengisian kan. Nah, begitu kaleng ini sudah diisi, maju lagi untuk ditutup. Setelah ditutup, maju lagi untuk dilabel. Setelah dilabel, maju lagi untuk dibungkus terus dikirim. Berarti apa? Per detik sama dengan satu kaleng tadi. Diisi, ditutup, dilabel, dikirim. Kalau amal ya dikirim ke akhirat. Nah, sekarang apa jadinya? Kaleng maju ke tempat pengisian, kok nggak diisi? Maju lagi terus ditutup kan? Berarti tutup kaleng kosong. Maju lagi dilabel kan? Berarti ngelabeli kaleng kosong. Kemudian maju lagi di packing, maju lagi dikirim, berarti mempacking kaleng kosong dan mengirim kaleng kosong. Gimana kalau itu umur kita kosong lompong ke akhirat? Amal umur ketika dibuka, loh kok ndak ono amal kosong kabeh. Karena itu menyia-nyiakan umur itu spekulasi konyol, tidak ada untungnya. Sikap nanti dulu, tunggu sebentar, si repot. Ketika diajak berbuat baik, itu namanya spekulasi konyol. Spekulasi yang nantinya akan mengalami dampak kerugian yang sangat mengerikan. Nah, ada yang tragis Bu. Yang tragis itu kalau kalengnya maju ke tempat pengisian, setelah diisi tumpah, sehingga kalengnya nggak terkirim, apalagi isinya. Itulah orang yang beramal tapi untuk mencari pujian. Seperti bencana alam di Sumatera dan Aceh ini kan jadi panggungnya orang yang mencari citra. Itu sama dengan kaleng sudah diisi terus tumpah, nggak sampai terkirim ke akhir. Karena itu umur ini harus ngantarkan kita sampai ke akhirat padat dengan amal soleh, sehingga kelak kalau ditanya Allah itu dengan gampang. Kemudian menyibukkan diri dengan zikir dan doa. Ini bukan sekedar zikir lisan ya. Zikir itu kan ada 4 wilayah. Zikir bil lisan,
zikir bil qalbi, zikir bil fikri, dan zikir bil amal. Zikir bil lisan itu ya lafaz-lafaz zikir diucapkan dengan lisan, seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Lafaz yang diucapkan oleh lisan ini harus melibatkan hati. Itu namanya zikir bil qalbi, zikir dengan hati, yakni membenarkan apa yang diucapkan oleh lisan. Dan zikir bil fikri menggali makna dan pesan moral melalui kecerdasan yang dianugerahkan oleh Allah. Apa sih makna subhanallah itu? Apa makna alhamdulillah? Apa makna la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah? Itu harus dimaknai. Sehingga apa? Kalau zikir sudah baik, hatinya mengimani, membenarkan, pikirannya menganalisis untuk menemukan makna dan pesan moral, ini menjadi panduan perilaku yang perilakunya harus sama dengan zikir yang diucapkan. Karena itu tidak ada penyimpangan. Lisannya mengucapkan subhanallah, tapi perilakunya kotor, pikirannya busuk, hatinya penuh dengan penyakit. Jadi kalau sibuk menyibukkan zikir dan doa itu harus melibatkan 4 komponen tadi. Kemudian bertobat sebelum ajal tiba, ini sudah mutlak dan meninggalkan warisan amal soleh. Yang keempat, menjaga amanat ilmu dan akal. Menggunakan akal untuk menuntut ilmu, berpikir kritis, serta mengajarkan kebaikan. Rasul bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kalau manusia tidak nebar manfaat, itu derajatnya lebih sampah daripada sampah. Sampah yang sudah ibu buang itu masih memberi manfaat. Orang pertama yang mengambil manfaat itu adalah pemulung. Oleh pemulung, kertas itu dikumpulkan kertas, plastik dikumpulkan plastik, logam dikumpulkan logam, disetor ke pengepul, sudah berubah jadi uang. Sampah yang tidak punya akal, tidak diutus Nabi dan agama kepada sampah, itu saja masih memberi manfaat. Lantas bagaimana? Manusia dikasih akal, diutus Rasul, Rasul membawa firman Allah yang kemudian namanya agama. Dikasih akal, dikasih Rasul, dikasih agama, dikasih kitab suci. Kok kerjanya menebar madorot, merugikan sesama? Itu derajatnya lebih sampah daripada sampah. Karena sampah-sampahnya sampah itu masih memberi manfaat. Maka kalau manusia tidak menebar manfaat, itu derajatnya lebih rendah daripada sampah. Karena itu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, ini yang penting kaitannya dengan harta. Pertanyaan pertama kan, pertanyaan ketiga, dari mana harta didapat, untuk apa harta dibelanja? Jadi pertama umur ya, kedua ilmu, ketiga harta. Harta ini satu-satunya persoalan yang ditanya Tuhan. Nah, kita menyaksikan fenomena usia itu sering dihabiskan untuk mencari nafkah. Pertanggungjawaban di akhirat bukan hanya tentang berapa banyak harta, tapi dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan.
dasarnya ini. Jadi kalau hidup itu hanya mendapat mandorot dan mafsadah, alamat celaka di dunia maupun di akhirat. Untuk apa? Apakah dibelanjakan di jalan Allah? Kalau dibelanjakan di jalan Allah, selamat dunia akhirat. Kalau dibelanjakan di jalan setan, celaka dunia akhirat. Nah, waspada, Bu. Di akhir zaman itu Rasulullah pernah mengingatkan kita, sayati alaikum zamanun la yakunu a'azza min salasatin dirhamun halalun aw akun yasta'nisu bihi aw sunnatun ya'malu biha. Akan datang suatu masa di mana umatku tidak bangga terhadap 3 perkara. 1, tidak bangga terhadap harta yang halal. Yang kedua, tidak bangga kalau bersaudara itu tulus dari hati ke hati. Dan yang ketiga, tidak bangga bersaudara dirhamun halal awahun yasta'nisubi, tidak bangga bersaudara itu dari hati. Yang ketiga, sunnatun yang manusia, tidak bangga kalau beramal itu berdasarkan sunnah. Narasi yang digunakan Rasul itu tidak bangga, tapi tidak bangga terhadap kebaikan. Berarti lawannya bangga terhadap kejahatan. Ketika akhir zaman itu tidak bangga terhadap harta yang halal, berarti harta haram jadi kebanggaan. Faktanya sekarang harta haram jadi rebutan. Mindsetnya apa? Zaman kini jangankan cari yang haram, jangankan cari yang halal, cari yang haram aja sudah sulit. Akhirnya apa? Ya ikut bergabung mencari harta yang haram, jadi rebutan. Akhirnya segala macam cara dilakukan, korupsi, manipulasi, markup, dan ya cara-cara curang itu. Dan anehnya memperoleh harta haram itu nggak ada beban moral, nggak ada beban moral. Jadi nggak malu, nggak suka, bahkan sudah ditangkap KPK yang masih peringas-peringis saja. Padahal jangankan harta haram, harta banyak saja hisapnya itu lama dibanding yang hartanya sedikit. Karena kalau hartanya sedikit itu kan gak ada masalah, kecuali yang sedikit itu haram. Tapi kalau sedikitnya itu manfaat dan barokah, sedikit dan banyak di akhirat nanti akan berubah. Nah, al-akhun yasta'nisu bihi, umatku tidak bangga kalau bersaudara tulus dari hati ke hati. Artinya di akhir zaman itu persaudaraan selalu diwarnai dengan pertimbangan untung dan rugi. Kalau menguntungkan persaudaraan terus dijalin, kalau merugikan persaudaraan putus sampai di situ. Nah, karena itu seringkali menggunakan filsafat materialisme, yaitu apa? Tidak ada musuh yang abadi, tidak ada teman yang abadi adalah kepentingan pribadi. Jadi kalau sudah dihadapkan dengan kepentingan pribadi, lawan itu jadi teman, dan teman bisa berubah jadi lawan. Itulah krisis ukhuwah di akhir zaman. Yang ketiga, krisis sunnah, au sunnatun yang malubihan. Umatku tidak bangga kalau beramal mengikuti sunnah, justru bangga beramal mengikuti bid'ah. Lama-lama bid'ah itu dianggap sunnah, sedangkan yang sunnah dianggap bid'ah. Sehingga ketika disampaikan ini sunnah Rasul, enggak, saya sudah mengikuti amalan ini sejak lama. Jadi itu
terkait dengan masalah harta ini, ya kita harus waspada karena nanti akan ditanya oleh Allah. Kita renungi sekarang. Harta tidak dapat dibawa jika sebatas material. HP ini nggak bisa menyertai kita di alam kubur. Mobil Alphard juga nggak bisa. Perhiasan sak gudang nggak bisa. Namun dapat dibawa mati jika bernilai manfaat. Yaitu apa? Harta untuk menebar manfaat sebelum kita mati. Itulah harta kita yang kita bawa mati. Kalau secara materialnya nggak bisa kita mati, kita bawa. Tapi makna dan manfaat harta yang kita belanjakan di jalan Allah sepanjang hidup, itulah harta kita yang sesungguhnya. Rasul pernah bertanya sambil mancing, siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta waris daripada hartanya sendiri? Para sahabat menjawab, kami lebih mencintai harta sendiri daripada harta waris. Rasul menjelaskan, ketahuilah sesungguhnya hartamu sendiri, harta yang kamu belanjakan di jalan Allah. Sedangkan harta yang kamu simpan, kamu tumpuk-tumpuk, kamu tabung di bank, itu bukan hartamu. Kenapa? Apabila kamu suatu waktu meninggal dunia, status harta itu bukan lagi hartamu, tapi menjadi harta ahli waris. Karena itu belanjakan harta di jalan Allah dengan wajah, tidak mubazir, tidak berlebih-lebihan, apalagi belanja apa saja untuk pamer. Rezekinya Allah itu cukup untuk hidup kita, tapi nggak pernah cukup untuk beli gengsi. Nggak cukup. Rezeki berapapun untuk beli gengsi nggak cukup. Tapi untuk memenuhi hajat hidup insya Allah cukup. Nah, maka jangan tamak. Orang tamak itu, orang rakus itu merupakan siksaan yang paling berat, karena tidak pernah bisa bersyukur atas rahmat Allah dan tidak pernah bisa menerima dengan sabar segala karunia dan rahmat-Nya. Jadi orang tamak itu tersiksa, disiksa oleh perasaan yang selalu kurang. Berarti apa? Tamak ini urusan hati, tamak ini urusan rohani. Kira-kira gambarannya orang tamak itu kayak gini, yang dimakan itu bukan nasi tapi uang. Mungkin garpu-garpunya bisa masuk ke roti. Pertanyaannya, ya sampai kapan kamu buat makan? Kita makan ini kalau sudah usia di atas 60 tahun sudah gak seperti waktu muda dulu. Nah itu alarm dari Allah, nasihat dari Allah bahwa kita harus bisa membatasi diri. Jangan terus memperturutkan kerakusan. Ya. Orang seringkali membangga-banggakan uang. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalau balik dihitung, kalau dipakai kipas-kipas gitu, karena suhu gitu ya. Kipas-kipas sih pakai uang. Nah, ada kalanya perhiasan digunakan untuk kondangan ke Solo. Menghadiri undangan ke Solo. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dua ekor serigala yang lapar dan
dilepas di tengah sekumpulan domba lebih merusak daripada ketamaan seseorang pada harta dan kedudukan bagi agamanya. Jadi tingkat kerusakan agama yang diyakini seseorang itu dahsyatnya, kerusakan yang sangat dahsyat itu melebihi 2 serigala lapar dilepas di tengah domba. Domba itu akan hancur dimakan oleh serigala. Nah, orang tamak itu melampaui serigala dalam merusak agamanya sendiri. Karena itu kalau kita dipameri keserakahan itu segera berlindung kepada Allah. Kenapa? Ya, karena bencana itu bagi orang serakah. Apalagi ini Bu, wah, ini seluruh jarinya itu ada cincinnya. Itu kalau giginya, senyumnya membuka giginya emas itu. Nah, pertanyaannya, ini kan, harta yang mereka bakhilkan akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat berupa ular jantan aktor. Nanti baca surat Al-Imran 180. Ular jantan aktor itu ular yang digambarkan berkepala botak karena banyak berbisa dan memiliki 2 titik hitam serta menggenggam raham pemilik harta tersebut. Ular mengatakan, ular bicara, aku adalah simpananmu, aku adalah hartamu. Jadi orang rakus tamak itu sengsara ya, karena semua hartanya yang dibelanjakan di jalan setan itu nanti akan berubah menjadi ular jantan akro, kepalanya botak penuh dengan bisa dan menjulur-julurkan ini kepalanya untuk ini mematuk batuknya orang yang punya. Kalau rakus tamak dan dibelanjakan di jalan setan. Imam Ghazali dengan santun sekali memberikan nasihat kepada kita. Harta adalah pelayan kita, bukan majikan kita. Maka jangan jadikan harta seperti majikan kita. Jadi orang kalau menjadikan harta sebagai majikan, maka pemilik harta itu jadi budaknya. Mestinya harta itu jadi alat untuk kita manfaatkan, bukan kita yang disiksa, yang diperbudak oleh. Karena itu bijaklah di dalam mengelola harta. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini juga gambaran sekarang. Pejabat kita ini kanan kiri oke. Ya, jadi Trinita itu ternyata sudah muncul sekarang. Ya. Tahta, harta dan wanita. Itu jadi Tuhannya pejabat sekarang. Ya. Pejabat itu yang dicari apa sih? Uang kan? Gaji tinggi, tunjangan tinggi, sana kemari fasilitas negara. Yang uang negara itu asalnya dari rakyat, ya kan? Dan kalau sudah bergelimang dengan jabatan dan harta, seringkali main perempuan. Ya, sampai rakyat kecil itu tanya, mereka lupa kalau Tuhan itu ada. Dan ini gambaran yang sekarang kita sedang saksikan bersama. Rakus tamak. Sebenarnya Ibu, mengumpulkan harta sebanyak ini nggak ada yang larang, asal dengan cara yang
satu bendera sendiri. Tidak ada yang larang mau ngumpulin harta kayak gini. Karena dia kata biar harta nggak diambil orang, di atas hartanya dikasih pistol pun nggak apa-apa. Biar nanti kalau ada yang ngambil di pistol gitu. Namun tidak satu lembar pun yang menyertai di sini. Tidak satu pun lembar uang yang menyertai jenazah. Semua ditinggal untuk berubah status jadi statusnya di harta ahli. Andai kata nyelengi koin emas, ya silakan, nggak ada yang larang. Yang penting dicari dengan cara yang benar. Andai kata mau dijadikan batangan, ya tidak apa-apa. Mau ditoto seperti ini juga monggo. Batu bata. Ya monggo ditoto kayak dinding gitu ya. Ini dinding mas batangan. Biar tidak dirubung rayap, dikasih barangkali biar tidak dirubung rayap. Tapi Bu, tidak satu pun emas batangan yang menyertai jenazah. Orang saking kaya rayanya punya mobil pribadi macam-macam, bahkan bikin pabriknya sendiri. Ya, ada pribadi-pribadi memiliki pesawat pribadi, ya, kapal pesiar pribadi, mobil mewah pribadi. Bahkan saking kayanya disemprot emas batangan tadi ditempel di sini. Bahkan mobil pribadinya itu dihiasi dengan emas. Tapi ketika mati, kendaraannya cuma ini, ya kan? Kendaraan yang digunakan menuju pemakaman itu hanya ini, dan tulisannya mesti la ilaha illallah. Tulisan tutup keranda pasti kalimat thayyibah, bukan Pajero. Apa ada tulisan Pajero atau ya? Nah, karena itu Ibu waspada di akhir zaman ini tawaran-tawaran untuk ya mengumpulkan harta banyak itu terbuka di mana-mana. Apalagi artis itu ditawari untuk jadi anggota dewan. Ada artis yang mengatakan, maaf saya ini cuma tamatan SMA. Tidak apa, nanti S1, S2-nya kita usahakan. Ijazahnya ya ijazah di pramuka itu. Tawarannya begitu. Tapi ada artis yang komitmen tinggi. Saya tidak mau nipu rakyat. Karena saya tamatan SMA, saya tidak kompeten untuk jadi wakilnya rakyat. Ini artis yang masih punya hati nurani. Tapi ternyata lebih banyak yang tidak punya hati nurani. Artis-artis yang jadi anggota dewan itu dapil mana dia? Mewakili mana? Ya. Jadi itu hadiah semua karena jadi relawan-relawan. Sehingga itu aku titip biar ini relawanku masukkan anggota dewan. Dan di sana ya cuma datang bermake up gitu. Sampai rapat juga masih masang lipstik, masang celak, masang tidak ikut rakam. Nah itu, jadi waspada Ibu, tawaran-tawaran untuk mendapatkan harta melimpah itu banyak, tapi ingat semua harta itu akan dimintai pertanggungjawab. Saya kira sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, menguatkan iman dan takwa kita, sehingga kita dapat selamat sejak di dunia sampai di akhirat nanti. Amin. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin ada yang tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang ilmu Pak, itu bagaimana supaya ilmu itu bermanfaat kalau kita sudah tinggalkan? Iya.
Baik Ibu, warisan terbaik itu kan pertama sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi awalatin sholihin yadahullah. Bahwa ketika anak Adam itu meninggal dunia, putus segala amalannya, yang masih mendapatkan pahala itu kan 3, yaitu sedekah yang dikeluarkan ketika masih hidup, dan ini ketika mati pahala sedekah itu sifatnya jariyah, mengalir. Walaupun yang sedekah itu sudah wafat, tapi aliran pahalanya tetap mengalir. Karena apa? Sedekahnya bisa memberi kemudahan banyak orang. Sedekahnya menjadi inspirasi orang. Sedekahnya memberi manfaat orang. Sepanjang itu terus mengalir pahalanya. Ilmu yang bermanfaat juga mengalir. Sebagai guru, ustadz, dosen itu mahasiswanya banyak, siswanya banyak. Ya sebanyak siswa yang menerima ilmu yang bermanfaat, itu kebaikannya untuk para ustadz, para ulama, para kiai itu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu luar biasa. Nah, ilmu yang bermanfaat itu mengangkat derajat meskipun yang menyebarkan ilmu itu sudah meninggal dunia. Jadi surat Al-Mujadalah 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan mengangkat derajat orang berilmu beberapa derajat. Itu tidak hanya di dunia, Bu, tapi di akhirat. Jadi orang beriman dan berilmu itu di akhirat mendapat beberapa derajat. Namanya beberapa derajat itu tidak terangkakan, tidak ternominalkan. Kalau saya tanya, hari ini suhunya berapa derajat ya Bu? Oh 19 Pak, oh pantesan dingin. Ada angkanya kan 19. Tapi kalau beberapa derajat itu tidak terangkakan. Tidak terangkakan. Nah, orang beriman dan berilmu itu diberi beberapa derajat yang tidak terhingga, yang tidak terangkakan. Di dunia, orang berilmu itu dikejar harta, tapi orang yang tidak berilmu itu malah mengejar harta. Contoh, sama-sama ngangkat batu, antara kulit batu yang ngangkat batu kali dengan dokter yang ngangkat batu ginjal, hasilnya beda. Hasilnya beda. Dokter yang ngangkat batu ginjal, berapa gram sih batu ginjal? Kan nggak sampai 1 pondok. Dan tidak berkeringat dokter. Tapi kuli batu yang ngangkat batu kali 1 truk paling-paling 500.000. Sedangkan dokter yang ngangkat batu ginjal itu puluhan juta. Dan keringatan. Yang menyiapkan ribet itu timnya kan, asistennya kan. Dokternya tinggal mengawasi di laptopnya, di komputernya. Sudah dok, siap? Ya sudah, sini. Datang dokternya, pelan-pelan. Mana? Trek. Dia cetik, wah sudah puluhan juta. Jadi apa? Allah ngangkat derajat. Sungguh pun derajat tidak hanya harta kan, tapi komitmen kita adalah orang berilmu itu dikejar harta, sedang orang yang tidak berilmu repot mengejar harta. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alai bil ilmi wa man arada huma fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dunia hendaklah berbekal ilmu. Barang siapa yang ingin sukses di akhirat hendaklah berbekal ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses dunia akhirat hendaklah berilmu. Jadi 3 periode ini ilmu semua. Karena itu ilmu itu kan bekal yang diberikan Allah kepada
nabi itu gak dibekali materi. Para nabi itu dibekali ilmu. Maka ulama warasatul anbiya, ulama pewaris ilmunya para nabi. Nabi Adam itu dibekali ilmu. Selain ada sifat wajib bagi nabi dan rasul, namanya fatonah, cerdas. Jadi potensi kecerdasan yang ada dan Allah memberi ilmu bisa diakses dengan kecerdasan. Nanti ibu baca surat Al-Baqarah 30, 31, 32. Allah kan menyampaikan kehendaknya untuk menjadikan khalifah di muka bumi kepada malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mengapa engkau menjadikan khalifah yang kerjanya hanya bikin kerusakan dan bertumpah darah, sedang kami senantiasa bertasbih mensucikan engkau? Apa jawab? Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu dari apa yang tidak kamu tahu. Artinya apa? Allah itu di dalam menjawab interupsi malaikat dengan amat sangat santun, tidak arogan. Allah bisa loh menjawab, saya lebih berkuasa, harus menenguai lagi. Allah nggak ngatain begitu. Saya lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Berarti apa? Ilmunya Allah itu melampaui kekuasaan. Karena itu penguasa kalau berilmu itu penguasa sejati. Tapi kalau penguasa bodoh itu bukan penguasa. Karena yang berkuasa staf ahli, yang membisiki, staf ahli yang memikirkan konsep, staf ahli yang membuat kebijakan, yang penguasanya tinggal teken sama dok saja. Maka Allah itu penguasa sejati karena keluasan ilmunya yang lebih luas daripada kekuasaan. Nabi Adam diajari ilmu kan? Wa 'allama Adamal asma'u. Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam dengan menyebut nama-nama benda semuanya. Lantas Allah nyuruh malaikat untuk menyebut nama-nama benda itu. Apa jawab malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, tidak ada yang saya ketahui kecuali yang Engkau ajarkan. Karena malaikat gak diajari nama-nama benda oleh Allah, dan Allah hanya mengajari nama-nama benda kepada Nabi Adam, maka Nabi Adam satu digit lebih bermartabat, lebih berderajat dibanding malaikat. Karena apa? Karena ilmu. Nabi Adam, Nabi pertama yang dibekali ilmu Allah. Adam menjadi khalifah karena dibekali ilmu Allah. Nabi-nabi sampai Nabi Muhammad semuanya dibekali ilmu. Dan itu para nabi mewariskan ilmunya kepada ulama. Maka disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Mewarisi apanya? Mewarisi ilmu. Nah, inilah ilmu yang bermanfaat. Apapun, tidak hanya ilmu agama. Ibu punya skill bisa buat resep apa gitu ya, ngumpulin orang-orang yang kena PHK, yuk kita mengkaji resep ini, barangkali nanti bisa dipasarkan ya. Membangun jaringan usaha bersama lewat resep itu ilmu yang bermanfaat. Kalau resep ini kemudian ditiru banyak orang, tidak apa-apa, itu jariah untuk kita karena ilmu yang bermanfaat. Misalnya ibu pandai merangkai bunga, tidak apa-apa, skill merangkai bunga itu ilmu yang bermanfaat. Asal nggak bunga ganja aja. Gitu Bu, tentang ilmu yang bermanfaat. Sobat, baik Ibu, pesan saya ntar lagi tahun akan berakhir dan ini sunatullah, nggak usah ribet dan nggak usah nunggu-nunggu detik-detik pergantian tahun. Emangnya kalau
saja ibu mukroh sama kayak bulan purnama itu kan, ya biasa-biasa saja. Gitu ya. Semakin tua. Yang jualan cilok ya tetap jualan cilok, nggak berubah gitu ya. Karena itu akhir tahun harus sibuk muhasabah, awal tahun membangun tekad agar apa? Tahun berikutnya lebih baik dari tahun-tahun yang sudah kita lalui. Itu saja, dan waspada putra putri kita jangan sampai terjebak oleh jebakan Batman, ya kan? Batman kan suka menjebak gitu ya. Nah, jangan, anak-anak kita awasi bu, malam tahun baru seyogianya dikendalikan, diawasi, ditemani ya. Syukur-syukur kalau bakar jagung di rumah saja. Nah, saya nggak tahu kenapa sih kok budayanya mesti bakar jagung. Bakar roti kenapa sih? Kan boleh saja loh. Bakar rumah. Jangan bakar rumah. Ibu terima kasih, mudah-mudahan diparingi sehat walafiat, lahir dan batin, sehingga bisa istiqomah di majelis taklim dan silaturahim serta memakmurkan masjid yang diamanatkan Allah. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله